bahwa agama Islam merupakan agama ilmu. Agama Islam adalah agama ilmu. Makanya agama Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Nggak boleh kita nggak nuntut ilmu, wajib nuntut ilmu. Karena umumnya umat Islam nggak tahu agama. Islam KTP, nggak tahu agama. Wajib dia belajar. Sebab yang merintahkan demikian untuk belajar agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menyebutkan di dalam surah Az-Zumar di ayat 9, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya gimana? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya apa? Tidak sama. Kalau tidak sama, kewajibannya apa? Belajar. Kalau tidak sama, kewajibannya belajar gitu. Belajar agama ini. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah di ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang berilmu beberapa derajat. Allah angkat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diangkat derajatnya, berarti kita harus belajar. Karena ilmu ini akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan juga nanti di akhirat. Apalagi kalau dia paham Al-Quran, dia pelajari Al-Quran ini dan As-Sunnah Nabi ini, dipelajari Al-Quran dan Sunnah, dia baca, difahami, diamalkan Al-Quran ini, maka akan diangkat derajatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan ini, dengan Al-Quran ini, beberapa kaum, dan Allah rendahkan beberapa kaum. Yang Allah angkat orang yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar dan dia amalkan, diangkat derajatnya. Dan Allah rendahkan bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, bahkan mereka mentakwil dengan takwil yang tidak benar, menafsirkan dengan tafsir yang salah, yang sesat dan menyesatkan, maka direndahkan derajatnya oleh Allah SWT. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini berapa kaum, Allah rendahkan berapa kaum. Ini dalil dari hadis Nabi yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini berapa kaum dan Allah rendahkan berapa kaum. Kemudian juga ikhwani fiddin azakumullah, Allah juga merintahkan kepada kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, belajar. Nggak boleh kita diam, nggak boleh kita malas-malasan, harus belajar. Karena kita nggak akan tahu tentang agama Islam kalau kita nggak belajar. Makanya kita nggak boleh ikut kepada orang banyak, nggak boleh ikut kepada guru atau ustadz, nggak boleh juga kita ikut kepada siapa aja, nggak boleh. Kita nggak boleh ikut kecuali dengan dalil, dengan ilmu. Ada nggak keterangannya? Ada nggak dalilnya? Yang menyuruh demikian Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah 17 ayat 36, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi nggak boleh kita ikut apa yang kita nggak tahu, nggak boleh kita ikut. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita jangan ikut-ikutan, jangan taklid. Kita belajar dengan dalil, dengan hujjah, dengan keterangan. Ada nggak dalilnya? Ada nggak hujjahnya? Ada nggak keterangannya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah Nabi SAW? Jangan ikut-ikutan, karena kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jadi ingat tuh, agama Islam agama ilmu, agama Islam agama hujjah, agama Islam agama dalil. Ketika orang mengatakan harus begini, mana dalilnya? Ketika orang harus mengatakan begini, dalilnya mana? Dalil, minta dalil. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ada
orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan bahwa yang berhak untuk masuk ke sorga Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW minta dalil kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu, mana hujah kamu, mana dalil kamu, mana buktinya, mana hujahnya, jika kalian orang-orang yang jujur. Jadi ditanya dalilnya, hujahnya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita harus beragama dengan dalil, beragama dengan hujah. Karena banyak kaum muslimin ini beragamanya apa? Agamanya apa? Ikut-ikutan, mengikuti nenek moyang. Kalau kita ajak kepada Quran, kita ajak kepada sunnah, kata mereka apa? Saya mendapati bapak dan nenek moyang kami seperti ini. Iya tidak? Seperti itu yang ada di masyarakat. Nah, kita sebagai pelajar harus dengan dalil. Nggak bisa kita ikut. Harus dengan dalil. Allah menyebutkan dan mencela tentang orang-orang yang diajak kepada dalil Quran dan Sunnah, mereka katakan cukup nenek moyang aja. Nggak boleh. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, cukup kami ini mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami mengerjakan. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka ikuti juga bapak dan nenek moyang mereka, padahal mereka tidak berpikir dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak berpikir dan mereka tidak dapat petunjuk. Jadi dicela orang-orang yang mengikuti nenek moyang. Yang kita harus ikut dalil. Dan juga kalau kita lihat lagi, kebanyakan juga manusia dalam beragama, yang mereka ikuti siapa? Orang banyak. Iya tidak? Orang banyak berbuat begini, dia ikut begini. Orang banyak melakukan perayaan ini, mereka ikut begini. Orang banyak seperti ini, dia ikut begini. Jadi Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tentang tidak bolehnya kita mengikuti kebanyakan manusia. Kita dalam beragama ini sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Bukan orang banyak bukan ukuran kebenaran. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan jalan Allah. Dan mereka itu hanyalah menyangka-nyangka dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi Allah sudah ingatkan, kalau kita mengikuti banyaknya orang, selamat atau sesat. Saya ulangi lagi. Menurut nas ayat Al-Quran ini, kalau kita mengikuti orang banyak, selamat atau sesat? Sesat. Nas Al-Quran, dalil. Allah mengatakan, kalau kalian mengikuti banyaknya orang, kalian akan sesat. Tapi sayangnya kenyataan umat Islam mengikuti yang mana?
banyaknya orang nggak ngikuti dalil dari Quran Sunnah. Pokoknya banyaknya orang begini ya ikut begini, orang seperti ini ikut begini, semuanya seperti itu. Karena apa? Karena mereka nggak mau berusaha, nggak mau bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Jadi harus belajar tentang agama ini, wajib. Bahwa agama Islam agama ilmu. Nggak bisa kita ikut-ikutan banyaknya orang, nggak bisa. Kita akan sesat nanti. Kita pengen selamat, makanya kita bahas tentang jalan selamat ini supaya kita selamat. Kita semua ingin selamat, kita ingin masuk surga. Jalannya tempuh dengan apa? Dengan nuntut ilmu. Jalannya kalau kita ingin masuk surga harus nuntut ilmu. Kalau nggak nuntut ilmu, ya bagaimana kita tahu tentang agama Islam? Bagaimana kita tahu tentang Quran? Bagaimana kita tahu tentang sunnah? Bagaimana kita tahu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kita mentauhidkan Allah? Bagaimana kita menjauhkan syirik, bagaimana kita melaksanakan sunnah, bagaimana kita menjauhkan bid'ah, bagaimana kita wudhu, bagaimana kita sholat, bagaimana yang lain, kita nggak akan tahu kalau kita tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib, dan kita sudah tahu dalilnya semuanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kalau disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi tentang ilmu, yang dimaksud ilmu syar'i. Yang dimaksud ilmu syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita kaji, ini yang harus kita betul-betul cari, sungguh-sungguh kita untuk mendapatkan ilmu. Kalau enggak, kita sesat. Seperti yang sudah banyak kita lihat, manusia ini sesat dari jalan Allah. Karena apa? Mereka tidak berusaha untuk talabul ilmi yang benar, yang sesuai dengan dalil dan Quran Sunnah, mengikuti jejaknya salafus saleh. Ya, nuntut ilmu hukumnya wajib dan membawa manusia kemana? Ke sorga. Tapi bukan sekedar nuntut ilmu, betul-betul kita belajar agama ini dengan dasar Al-Quran, Sunnah Nabi yang sahih, dengan pemahaman para sahabat. Belajar dengan tadi adab-adabnya, dengan niat yang ikhlas, segala macam harus sungguh-sungguh. Kalau enggak akan dapat kita. Sebab ilmu ini harus kita cari. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Harus betul-betul kita luangkan waktu kita untuk talabul ilmi. Makanya orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Antum catat itu. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, itu paling bahagia. Makanya kita lihat para ulama terdahulu, para sahabat, mereka semua adalah penuntut ilmu. Mereka bahagia. Para tabi'in, orang yang bahagia. Tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang yang bahagia. Mereka terus menuntut ilmu sampai kapan? Sampai wafat. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak ditanya, sampai kapan wahai imam kita menuntut ilmu? Sampai kita masuk ke liang kubur, sampai kita mati. Nuntut ilmu nggak bisa berhenti.